Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Sisi doakan semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke teman-teman, hari ini Sisi tetap mengajarkan IPA ya, masih mengerjakan IPA di tema 1, subtema 2, masih tentang hidup rukun ya. Oke, apa sih materinya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, yuk sama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, judul materinya adalah benda dan sifatnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi benda dan sifatnya, kita harus tahu dulu apa sih jenis benda-benda itu, ada apa saja. Nah, yang perlu kalian tahu, jenis benda itu ada 3 macam. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Oke, setelah ini Miss Sisi akan memberikan contoh apa saja yang termasuk dalam benda padat, benda gas, dan juga benda cair. Oke teman-teman, di meja sudah ada beberapa contoh dari wujud benda ya. Tadi coba tolong disebutkan lagi 3 wujud bendanya ada apa saja. Oke, yang pertama ada benda padat, kedua benda cair, dan juga ada benda gas. Nah teman-teman, di dalam gelas ini sudah ada air susu, air putih, dan juga jus. Nah, menurut kalian ini termasuk ke dalam contoh wujud benda apa teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah wujud contoh benda cair ya. Jadi macam-macam, bisa ada mungkin air teh, mungkin air kopi. Nah, itu termasuk benda cair ya. Oke, sekarang kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya, wujud benda apakah ini? Ini Sisi punya spidol. Lalu ini ada papan tulis, lalu ada meja, lalu ada kursi yang Sisi duduki sekarang. Nah, menurut kalian itu contoh dari wujud benda apa teman-teman? Betul sekali, benda padat. Nah, kalau benda padat itu cenderung contoh bendanya adalah keras-keras ya. Nah, keras nih ya. Nah, kemudian satu lagi. Nah, ini sudah pasti ini adalah contoh dari benda gas ya. Ini ada bukan botolnya ya teman-teman, tapi dalamnya. Nah, ketika kita semprotkan, ini ada botol parfum ya. Ada parfumnya. Nah, wangi, kita hanya dapat wanginya saja. Kita hanya dapat mencium wanginya saja. Lalu ini ada botol disinfektan ya. Kalau kita semprot ke dalam ruangan tersebut akan menyebar harum disinfektan gitu teman-teman ya. Jadi contoh dari benda padat ya, yang tadi ada meja, papan tulis, spidol, kursi, meja boleh. Mungkin di rumah kalian ada lemari, bisa. Kemudian benda cair, contohnya ada air putih, jus, susu, kemudian air teh, air kopi, itu bisa ya. Lalu benda gas ini contohnya itu adalah oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, termasuk udara yang kita hirup ya teman-teman, itu termasuk dari contoh oksigen. Itu ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan melakukan beberapa percobaan tentang benda dan sifatnya. Sekarang Miss Sisi akan menjelaskan nanti tentang benda cair dulu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke percobaan pertama ya, tentang benda cair, sifat benda cair. Oke teman-teman, yang perlu kalian sediakan sebelumnya adalah botol, lalu gelas kosong. Untuk percobaan pertama ya, cukup botol yang berisi air lalu gelas kosong. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menuangkan air ke dalam gelas yang kosong. Apa yang terjadi teman-teman? Kita ulangi. Sisi ulangi lagi ya. Sisi ulangi lagi. Sisi menuangkan air ke dalam gelas kosong. Kalian perhatikan? Oke. Apa yang terjadi teman-teman? Air mengalir dari atas ke bawah. Oke, percobaan kedua teman-teman. Yang perlu kalian sediakan adalah botol berisi air, lalu mangkuk berisi air, lalu gelas berisi air. Sekarang kita amati ketiga macam benda tersebut.
Oke, yang pertama, air di dalam botol menurut kalian berbentuk seperti apa? Cairannya, airnya. Betul sekali, airnya akan berbentuk seperti bentuk botol. Lalu, kalau air di dalam mangkuk, airnya pasti akan seperti mangkuk, ya. Lalu kalau air di dalam gelas, betul sekali, airnya pasti akan seperti gelas. Oke, teman-teman, masuk ke dalam percobaan ketiga. Tugas kita adalah mengamati ketiga botol yang ada di depan Miss Sisi ini ya. Oke, yang dibutuhkan itu 3 botol yang berisi air. Oke, kita amati dulu. Kita amati botol pertama, kalau dalam keadaan lurus. Lalu botol kedua ketika kita miringkan. Lalu botol ketiga ketika miringkan ke kiri, yang tadi ke kanan. Nah, apa yang kita amati? Yang kita amati adalah permukaannya. Bagaimana permukaannya jika si botol ini diam lurus seperti ini, tidak dimiringkan. Nah, kalau dimiringkan ke kanan, bagaimana permukaannya? Nah, kalau kemiringkan ke kiri, bagaimana permukaan airnya? Nah, kesimpulannya adalah permukaan air tetap rata. Oke, percobaan ketiga ya teman-teman. Yang perlu kalian sediakan adalah air, lalu botol yang sudah dilubangi, lalu mangkuk kosong atau boleh tempat wadah lain ya. Nah, caranya adalah air kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita lubangi. Tolong diperhatikan ya. Nah, apa yang terjadi? Betul sekali, air keluar melalui lubang. Oke, sekian teman-teman percobaan kita kali ini. Nanti setelah ini Miss Sisi akan memberikan kesimpulan tentang sifat dari benda cair ya. Nanti kita akan melakukan praktek bersama-sama percobaan ini di rumah kalian dan dengan Miss Sisi tentunya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan percobaan dari benda cair, sekarang Miss Sisi mau menarik kesimpulan dari sifat benda cair. Yang pertama, dari percobaan yang pertama adalah air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa kalian lihat contohnya adalah air terjun ya teman-teman. Itu kan air terjun, airnya mengalir dari atas ke bawah. Lalu percobaan yang kedua, kita mengamati air dalam botol, gelas, dan mangkuk ya. Sifatnya? Sifatnya adalah benda cair itu mengikuti bentuknya atau wadahnya ya, seperti botol, kemudian seperti mangkuk, dan seperti gelas. Yang percobaan ketiga, kita mengamati tentang permukaannya ya. Bagaimana permukaannya? Permukaannya itu dalam keadaan permukaan airnya terlihat rata ya. Dalam keadaan tenang, permukaan air terlihat rata. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah benda cair menekan ke segala arah. Ketika air dimasukkan ke dalam botol yang berlubang, air itu menekan ke segala arah sampai keluar semua. Begitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan ilmu yang sudah Miss Sisi berikan hari ini bermanfaat semuanya untuk kalian semua. Ya, Miss Sisi akhiri. Yuk sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Bye.